yang kita sembah, Engkau Allah yang layak dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kemurahan-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami di pagi ini. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami disegarkan, kami dikuatkan. Untuk itu Tuhan, di usbu yang baru ini Tuhan, di hari yang baru kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicara dan tahirkanlah hati kami Tuhan, sehingga benih firman yang disampaikan dia tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema yang kuat bagi setiap kami yang mendengarkan, bahkan yang merenungkannya dan yang mau melakukannya dalam kehidupan dari hari lepas hari. Ini kami Tuhan, berbicaralah bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita berjumpa lagi, kita bersama-sama dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan melalui program Bertumbuh dan Berbuah. Saya rindu Bapak Ibu semua, kita sama-sama bertumbuh, berakar, berbuah dalam pengenalan akan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bukan saja kita menjadi pendengar firman, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan tanpa perkenanan Tuhan, kehidupan kita semua tidak berarti apa Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini Bapak Ibu. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus yang kedua, Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia adalah pemberian Tuhan untuk kita. Walaupun sesungguhnya kita tidak pantas menerimanya Bapak Ibu. Kita ada hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kasih setia Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, hidup kita yang penuh dengan dosa telah dibenarkan oleh Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, kita dimampukan menerima tujuan hidup yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan karena kasih karunia lah Bapak Ibu, kita diberikan kekuatan untuk melewati setiap cobaan dalam kehidupan kita, bahkan menyelesaikan penuh dengan kemenangan. Apa yang membedakan antara orang-orang yang bertuhan, yang di dalam Kristus, dan yang di luar Kristus? Yang membedakannya adalah kasih karunia. Orang yang di luar Kristus tidak menerima kasih karunia Bapak Ibu. Mereka hanya percaya Tuhan itu ada. Oleh sebab supaya masuk surga, mereka berusaha apa? Melakukan perbuatan baik atau amal sebanyak-banyaknya. Dan juga melalui ritual-ritual keagamaan. Dan tentu ini merupakan usaha yang sia-sia Bapak Ibu. Karena sejatinya tidak ada satupun manusia yang sempurna, yang bisa sempurna dalam melakukan perbuatan baik dan menjalankan ibadahnya. Sangat berbeda dengan kasih karunia yang kita terima langsung daripada Tuhan Yesus. Justru karena kasih karunia, kita dimampukan dan memuliakan Tuhan. Kasih karunia memberikan kita kemampuan tiap hari dan kemauan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kasih karunia memberi kita alasan untuk kita bisa mengasihi, bahkan kita bisa mengampuni. Kasih karunia menggerakkan kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan. Bahkan kasih karunia menolong kita bekerja lebih giat untuk memberitakan Injil. Dan ini alasan tujuan utama Rasul Paulus bisa bertahan dalam berbagai penderitaan-penderitaan yang dia alami Bapak Ibu, dalam kesukaran yang dia alami ketika dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan pemberitaan Injil. Kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Bapak Ibu, Rasul Paulus dia mengakui bahwa ia telah menerima kasih karunia Tuhan, sehingga ia beroleh hidup sebagaimana dirinya saat ini. Karena kasih karunia, dia dilayakan Tuhan, dia diperbarui, dia dipulihkan. Kasih karunia telah mengubah hidup Rasul Paulus secara total, sehingga ia pun menemukan tujuan hidupnya yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Pengenalannya akan Kristus yang menjadikan dia menjadi seorang yang tidak lagi membangga-banggakan kelebihannya di masa yang lalu yang dimilikinya. Tapi Rasul Paulus menjadikan gelar, pendidikan, status, bahkan materi adalah sesuatu yang harus dikejar dan menjadi tujuan utama hidupnya. Dan dia bilang itu semua sia-sia ketika dia mengenal Kristus. Tapi setelah dia menerima kasih karunia, dia mengalami pengenalan akan Tuhan, dan dia menganggap semua yang dia anggap di masa lalu itu berharga. Dia menganggap semuanya ketika dia mengenal Tuhan, dia menganggap itu semua sampah. Filipi 3 ayat yang ke-7-8, firman Tuhan mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan gantungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah ya aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, dalam melewati masa-masa mungkin yang terberat dalam kehidupan kita, bahkan Rasul Paulus pun dalam pelayanannya yang begitu berat, Bapak Ibu, yang penuh dengan tantangan, Paulus tetap mampu bertahan dan menghadapi itu semua. Karena apa? Dia bilang ketika Tuhan menyelamatkan dia diperbaharui oleh karena kasih karunia. Dia dilayakan, dia dimampukan, dia bertahan dalam segala pencobaan lewat kasih karunia. Tidak ada yang pernah, dan dia ketika berjalan dengan Tuhan, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pantang menyerah. Bahkan dalam tekanan demi tekanan, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap percaya bahwa sekali Yesus, dia tetap mengikuti Yesus. Dalam kasih karunia selalu ada pengharapan, sebab kasih karunia Tuhanlah yang memampukan Paulus untuk melewati masa-masa yang penuh dengan kesukaran itu. Kita lihat bersama dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kasih karunia Allah yang kita terima, Bapak Ibu, mari kita responi dengan kesungguhan hati, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita tunjukkan respon kita yang benar-benar sungguh menaruh hidup kita kepada Tuhan. Kita tunjukkan bahwa Tuhan adalah prioritas utama dalam kehidupan kita. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga lewat kita, banyak orang mengenal Yesus, Bapak Ibu. Sehingga orang percaya kepada Tuhan dan beroleh keselamatan. Sebab hanya dari Yesuslah kita memperoleh keselamatan itu. Kasih karunia merupakan pemberian dari Allah yang seharusnya tidak diberikan kepada kita karena kita tidak layak untuk menerimanya. Hanya karena kemurahan Tuhan sajalah Bapak Ibu, kasih karunia diberikan kepada kita secara cuma-cuma, dan kita tidak perlu membayarnya serta memandangnya sebagai sebuah kewajiban yang harus kita lunasi. Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan kita kasih karunia. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Kita dapat merasakan kasih karunia yang luar biasa. Dan yang pastinya kasih karunia Allah juga berlaku untuk yang merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Untuk setiap kita yang senantiasa mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Coba kita pertanyakan ini dalam kehidupan kita masing-masing pada diri kita. Sudahkah kita menunjukkan hidup selayaknya orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah? Apakah segala hal yang kita lakukan tujuannya untuk memuliakan Tuhan? Mari kita bertanya untuk diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Tantangan demi tantangan mungkin datang silih berganti menghampiri setiap kehidupan kita, namun tetap percaya, mari Bapak Ibu, kita tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang telah diterima oleh Rasul Paulus itu juga telah kita terima, dan kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melewati setiap tantangan, setiap persoalan, dan itu kita bersama-sama melewati bersama dengan Tuhan.
Untuk itu Bapak Ibu, biarlah perenungan firman Tuhan di malam ini, di pagi ini, dapat kita renungkan bersama, kita hayati bersama, bahwasannya kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, semata hanya karena kemurahan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang bisa meremegah, karena kita diselamatkan bukan karena kita, tapi karena kemurahan Tuhan yang seharusnya tidak kita terima, kita tidak layak, tapi karena kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kita dilayakkan Tuhan, kita menerima kasih karunia dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, semoga firman ini yang kita tahu, yang kita dengarkan bersama ini Bapak Ibu, memerdekakan setiap kita. Dan mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jangan lagi kita bermain-main dalam kehidupan kita, kita mengacuhkan perintah Tuhan, kita menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Mari kita benar-benar menghargai pengorbanan Kristus. Dia sudah mati buat kita. Mari kita persembahkan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah perenungan firman ini dapat memberkati Bapak Ibu semua. Kebenaran firman Tuhan ini menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kita semua. Mari kita menyatukan hati kita. Kita menaikkan ungkapan syukur kita bahwasan Tuhan begitu baik, sehingga Dia terus berbicara menuntun jalan-jalan kita. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa untuk benih firman-Mu yang Kau taburkan di pagi ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Ampuni setiap pelanggaran pemberontakan kami sampai dengan hari ini Tuhan. Kami menyanyiakan kasih karunia-Mu. Untuk itu Tuhan, Engkaulah Bapa yang sanggup mengubahkan setiap hati kami, biar kami mau menghormati kasih karunia-Mu, menghormati pengorbanan-Mu. Lewat benih firman-Mu di pagi ini Tuhan, kami disadarkan, kami diteguhkan kembali iman kami untuk kembali Tuhan. Ketika kami sudah di jalan yang salah, Engkau bawa kami kembali jalan-jalan-Mu Bapa. Pegang tangan kami Tuhan, karena kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau, dan kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan menyertai setiap kami dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.